Semangatnya luar biasa di ruangan ini. Amin. Ya. Amin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang kita hormati, yang kita teladani, para alim ulama, para kiai, para guru, para ustadz, ustazah yang bersama-sama hadir di sini. Beberapa yang tadi disebutkan namanya oleh Kang Saan Mustafa, yang saya hormati Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Bapak Saan Mustafa, juga Ketua DPD Nasdem Kabupaten Karawang yang Fahmi Zaman, dan seluruh tamu undangan, seluruh masyarakat Karawang yang hadir bersama pada sore hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur, saya secara pribadi bersyukur karena hari ini adalah hari Karawang bagi saya. Dari mulai pagi sampai sore, seluruh kegiatannya di Karawang, dan antusiasmenya luar biasa, luar biasa. Tadi MC-nya mana MC-nya tadi? Masih ada? Coba MC yang depan lagi dulu. Demikian ya, saya foto itu sama beliau. Bukan mau foto, ya dia. Enggak, ibu pimpin dia lagi. Oke, baik. Ini, tapi pimpin dia ya. Oke, siap. Anis. Gimana? Nasib. Gini. Bagus ya. Tapi nanti kalau pada pulang, ditanyain, tadi siapa capresnya? Siapa? Presiden. Siapa namanya? Presiden? Bukan. Jadi dibalik. Anda bilangnya presiden, semua bilang gitu kan. Oke, boleh ya. Jadi aku teriaknya presiden. Terus? Oke, Bapak Ibu teriaknya. Harus begitu. Ya, dong. Kita coba, jangan salah lagi nih. Khawatir gak dipakai lagi sama Kang Saan saya. Presiden. Apa partainya? Gitu. Oke, baik. Ya. Nanti kalau pada kampanye, yang ikut kampanye diajarin nyebut nama partai. Tapi kalau kita sebutnya menang, tadi partai apa menang? Mana menang? Nah, ada partai menang. Adanya partainya? Betul nggak? Presiden, saya izin ulang lagi ya. Ya. Oke. Boleh. Presiden. Terus partainya? Oke, tepuk tangan buat MC kita. Makasih. Ya. Jadi sekalian, tadi disebut partainya, capresnya. Cawapresnya siapa? Bukan Amin. Aduh. Capresnya siapa namanya? Amin. Singkatannya Amin. Jadi capresnya? Cawapresnya? Muhaimin. Kalau kita keliru gimana ngomong sama yang lain? Betul nggak? Nah, yuk, capresnya, wakilnya, singkatannya, tepuk tangan buat semuanya. Para kiai, para alim ulama, para guru, dan seluruh hadirin sekalian. Tadi sudah disampaikan, mengapa kita berada di ruangan ini? Karena kita menginginkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Kita menginginkan Indonesia yang lebih adil. Mengapa kita berbicara tentang keadilan? Indonesia sudah merdeka sejak tahun 45. Dan alhamdulillah kita merasakan pembangunan yang berjalan dengan baik. Tetapi pembangunan yang sudah berjalan selama ini masih dirasakan timpang hasilnya. Masih rasakan timpang. Ada yang mendapatkan lebih banyak dan ada yang belum mendapatkan apa-apa. Betul? Ada sebagian yang menikmati luar biasa dan ada sebagian yang hanya menonton, tidak menikmati apa-apa. Ketimpangan ini nyata. Lalu ada
yang mendapatkan akses pada kekuatan hukum dan ada yang selalu lemah, selalu tersingkirkan. Ketimpangan, ketidaksetaraan itulah potret Indonesia hari ini. Bila ini tidak dikoreksi, bukan saja kita menyimpang dari tujuan awal kemerdekaan, tapi akan beresiko keretakan dan perpecahan. Keretakan perpecahan. Kenapa? Kita ingin Indonesia bersatu, tapi tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Di kampung aja, kalau timpang sulit bersatu, betul tidak? Ketimpangan dan persatuan itu tidak bisa digabung. Yang bisa digabung itu apa? Keadilan, kesetaraan dengan persatuan. Kalau ada ketimpangan, sulit ada persatuan. Yang disebut sebagai bersatu, bersama, aman, damai, itu bukan kalau tidak ada konflik. Mau beri contoh, damai, tidak ada konflik, tapi tidak adil. Ada, gini, karena yang jaga banyak, semuanya pegang senjata, semua orang tengah diam. Apakah di situ ada konflik? Tidak. Apakah itu damai yang sesungguhnya? Tidak. Ini karena takut ada yang pegang senjata. Karena pegang senjata, diam semua. Tapi begitu yang tidak ada senjata pergi, yang ada di sini akan kacau, chaos. Itu namanya kedamaian semu, bukan kedamaian yang sesungguhnya. Bukan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian semu. Ingat zaman Orde Baru? Karena ada yang membawa kekuatan senjata, semua diam. Tapi kalau ditanya, apakah adil? Belum. Begitu yang pegang senjata tidak ada, terjadilah berbagai macam urusan. Nah, kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang setara, Indonesia yang membuat semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari Republik ini. Nih, adil damai itu abstrak. Konkretnya gimana? Nih kita lihat. Sekolah negeri dengan sekolah swasta sama tidak sekarang? Tidak. Mau dibiarkan? Mau diteruskan? Tidak. Kita ingin anak-anak kita yang berada di sekolah swasta dapat kesempatan pendidikan yang tidak kalah dengan mereka yang masuk sekolah negeri. Lalu pendidikan agama dengan pendidikan umum sama tidak perlakuan dari pemerintah? Tidak. Mau diteruskan? Perlunya apa? Perubahan. Kita menginginkan agar perlakuan negara pada sekolah umum dan sekolah agama diberikan kesetaraan, kesempatan, fasilitasnya, dukungannya, sehingga semua akan merasakan kesetaraan untuk maju berkembang. Jadi disebut sebagai kesetaraan, keadilan itu konkret. Ini ibu-ibu semua di sini nih. Tadi pagi saya ke pasar baru di Kerawang sini, ketemu dengan pedagang dan penjual. Ditanya apa yang paling dirasakan? Harga-harga mahal, Pak. Betul kan? Harga-harga murah atau mahal? Kalau harga mahal mau kita teruskan? Enggak. Jadi perlunya apa? Harganya mahal. Nah, kalau harga beras mahal, lalu uangnya diterima petani, saya yakin yang membeli ikhlas. Betul tidak? Masalahnya harganya mahal, petani jual gabahnya murah. Terus uangnya kemana? Uangnya hilang di jalan nih. Ada rente. Betul tidak? Tidak pilih. Sebelum bicara ini, di Indonesia suara yang tidak milih tidak dihitung. Tidak dihitung. Jadi mubalik terbuang. Kenapa? Nah, begini. Kalau satu voter yang datang cuma 40%, yang 60% tidak ikut milih, nggak datang ya, maka yang dikatakan menang adalah dari 40%. Yang 60% nggak dibilang lebih banyak, tidak. Nggak bisa dibilang pemenangnya yang tidak datang, nggak ada. Yang disebut sebagai diberi amanah dari yang 40. Jadi hari ini kita, menurut saya, tidak punya pilihan untuk diam. Kita harus melakukan pilihan, dan pilihan kita nomor satu. Saya akan katakan, mau pilih perubahan, pilih yang nomor satu. Pilih yang nomor satu. Karena kami insya Allah akan menjalankan perubahan. Tapi kalau yang situasi sekarang menurut ibu bapak perlu diteruskan, pilih yang lainnya.
Mau diteruskan? Mau diteruskan? Kalau nggak mau jangan diam. Kalau tidak mau harus berani pilih. Hari ini bukan saatnya lagi untuk abu-abu. Hari ini kita harus ambil pilihan yang jelas dan tegas. Ya, mau perubahan, pilih nomor 1. Dan Partai Nasdem tadi Bapak Ibu lihat, sesudah Partai Nasdem mendeklarasikan bulan Oktober tahun lalu, tidak berhenti didera dengan masalah. Partai Nasdem itu aman damai, tenang, sampai mencalonkan capres kemarin itu. Sesudah mencalonkan, mulai Partai Nasdem penuh dengan tantangan. Tidak usah saya ceritakan, Bapak Ibu udah tahu semua, betul kan? Betul. Kenapa? Karena ada kekuatan yang tidak menginginkan perubahan. Karena begitu bicara perubahan, ada yang nyaman yang mungkin akan merasa terganggu. Padahal kami sudah mengatakan, kami berencana menghadirkan keadilan. Terjemahannya apa? Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi yang besar nggak usah takut, karena kita tidak akan memusuhi yang besar. Biarkan, karena yang besar juga ujungnya akan mendapatkan, akan bisa mendorong yang kecil untuk berkembang. Tapi jangan yang kecil dibiarkan kecil terus. Masa yang kecil dibiarin kecil terus? Sebaliknya, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi pada tanggal 14 besok ada 3 pilihan nih. Dari 3 pilihan itu kebetulan Allah takdirkan kita mendapatkan nomor. Jadi kalau 1 itu nggak ada 2-nya, Pak. Satu, betul ya? Jadi sekalian, kami ingin sampaikan pada semua, mari kita, saya sampaikan, kami mengajak. Ini masa kampanye, jadi saya boleh mengajak. Saya ingin mengajak. Kalau ini bukan masa kampanye, saya nggak mengajak. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ambil pilihan. Diam, tidak memilih, tanggung konsekuensinya besok. Atau ambil pilihan dan tagih janjinya ketika sudah terpilih. Ya. Jadi kalau ada orang bawa poster, jangan umbar janji. Oh, salah posternya. Harusnya posternya, umbarlah janjimu, ku tagih nanti. Itu, betul tidak? Jangan dilarang umbar janji. Berikan janjimu sekarang, besok akan ku tagih janjimu. Karena apa? Kita sekarang ini, saya bukan seseorang yang mendaftarkan diri menjadi calon presiden. Saya ini dipanggil, tadi saya ceritakan tuh, saya dipanggil, diamanati jadi calon presiden. Uang tidak punya, partai tidak ada. Saya ini guru resminya. Kalau tanya apa? Guru di kampus. Sekarang saya lagi tugas luar dari kampus. Tapi saya merasa tanggung jawab yang diembankan adalah tanggung jawab besar untuk membuat perubahan. Saya ingin mengajak kepada semuanya, mari emban bersama-sama tanggung jawab yang besar untuk perubahan. Saya ketiban tanggung jawab ini. Sekarang saya mengajak warga Kerawang, para tokoh masyarakat Kerawang. Yuk kita emban sama-sama ikhtiar perubahan ini. Siap? Siap emban sama-sama? Karena bila kita ikhtiarkan, insya Allah kewenangan yang diberikan akan dipakai untuk menghadirkan satu kata aja, keadilan. Dan begitu bicara keadilan, insya Allah yang lain-lain beres. Dan kita semua tahu, kalau kita ingin berubah nasibnya, tidak bisa menunggu orang lain yang melakukannya, betul tidak? Kita sendiri harus melakukannya. Ini kesempatan, waktunya cuma 6 jam, 6 jam. Tanggal 14, jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Sesudah jam 2, udah nyesel kalau nggak nyoblos, selesai. Tapi jam 7 sampai jam 1, itu saat Indonesia menentukan arah ke depan. Arah perubahan atau arah keberlanjutan. Kami menawarkan perubahan. Termasuk sekalian, saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen. Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen. Saya sering bertanyakan, kita membangun IKN hari ini. Pertanyaan ini, uang sebesar itu kalau dipakai untuk membangun banyak kota supaya lebih maju, transportasi umum di mana-mana lebih baik, air minum lebih baik, manfaatnya mana? Di banyak kota atau di satu kota? Insya Allah Kerawang bergelora untuk perubahan. Dari Kerawang kirimkan pesan untuk Jawa Barat. Dari Jawa Barat kirimkan pesan untuk Indonesia.
Insya Allah dengan begitu perubahan akan insya Allah kita hadirkan sama-sama. Terima kasih buat semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Salam takdim untuk murid-murid, salam takdim untuk para santri, salam takdim untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, dan untuk tetangga-tetangga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.